Berarti pembayaran pajak air tanah ini bisa dilakukan secara digital, bisa melalui kris maupun virtual account ya Bu Desi. Halo Sobat Pajak Jogja, selamat datang di Opoyo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Podcast ini dipersembahkan oleh BPKAD Kota Yogyakarta. Di sini kita akan ngobrol santai, ringan, tapi tetap penuh makna terkait pajak daerah yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Bersama saya Intan Vindiasnika, kita akan bahas tentang pajak air tanah antara kewajiban dan konservasi. Air yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, selain memiliki nilai ekonomis, ternyata ada pajaknya juga loh. Nah, telah hadir bersama saya ada dua narasumber istimewa dari BPKAD Kota Yogyakarta, ada Bapak Muhammad Maimun Sultoni, ada Ibu Desi Faridasari. Halo, apa kabar Bapak Ibu? Kabar baik Mbak Intan. Alhamdulillah, terima kasih telah hadir di Opoyo. Bagaimana ini untuk hari ini? Apakah bahagia atau seperti apa nih perasaannya? Happy, Pak. Selalu happy. Kita harus selalu happy Mbak Intan untuk menarik pajak sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin kita langsung aja ngobrolnya. Boleh? Pertama mungkin saya ingin mengajukan pertanyaan ke Pak Maimun nih. Jadi masyarakat kita mungkin sudah cukup sering mendengar pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan. Namun ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui tentang pajak air tanah. Nah, mungkin bisa dijelaskan dari dasar dulu nih Pak. Apa sih pajak air tanah itu? Mbak Intan dan rekan-rekan sobat pajak semua. Jadi pajak air tanah itu adalah pajak yang dikelola oleh kita, pemerintah Kota Jakarta, yang terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah yang digunakan untuk komersial. Jadi itu prinsipnya. Jadi pada saat masyarakat menggunakan atau memanfaatkan air tanah itu dan digunakan untuk komersial, muncullah yang namanya pajak air tanah. Baik, jadi pajak air tanah itu hanya untuk kepentingan komersial ya Pak? Betul Mbak Intan. Baik, kemudian untuk dasar hukumnya nih Pak. Nah, pajak air tanah ini bisa dijelaskan nggak dasar hukum atau payung hukum yang ada di bawah ini? Oke, baik. Jadi dasar hukum dari pengelolaan pajak air tanah ini sama dengan pajak yang lain. Kita menggunakan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Jakarta Nomor 10 tahun 2023 dan dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 tahun 2024. Itu yang menjadi payung hukum kita untuk mengelola pajak air tanah itu. Baik, berarti ada dua payung hukum ya Pak yang mendasari atau yang melandaskan untuk pajak air tanah ini. Betul, Mbak. Baik, kemudian ini pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Desi nih. Lalu apa tujuan utama pemerintah mengenakan pajak air tanah? Apakah hanya untuk menambah pendapatan daerah atau juga bagian dari pengendalian pemanfaatan air? Jadi tujuan utama dari pemerintah untuk mengenakan pajak air tanah itu ada dua ya Mbak Intan. Yang pertama adalah untuk sebagai pendapatan asli daerah yang bersumber dari sektor pajak. Jadi di mana pajak ini nanti akan digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan juga pembangunan di Kota Yogyakarta. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk pengendalian, benar sekali yang dikatakan Mbak Intan, untuk pengendalian air tanah. Mengapa harus dikendalikan? Agar penggunaannya itu tidak berlebihan. Karena apabila air tanah itu digunakan secara berlebihan, maka dalam jangka panjang nanti akan menyebabkan turunnya permukaan air tanah, kemudian kerusakan lingkungan, dan juga terbatasnya sumber daya air di kemudian hari gitu Mbak. Oh ya baik, berarti untuk tujuan pengenaan pajak air tanah ini ada dua. Yang pertama sebagai pendapatan asli daerah, kemudian yang kedua pengendalian air. Kemudian masih dengan Bu Desi nih, nah masyarakat pasti penasaran nih, siapa aja yang menjadi wajib pajak daerah untuk pajak air tanah ini? Oh ya, sebagaimana wajib pajak yang lain itu wajib pajaknya terdiri dari dua Mbak, yaitu orang pribadi atau badan, di mana mereka melakukan pengambilan air tanah. Tapi tidak semua pengambilan air tanah itu dikenakan pajak air tanah. Jadi berdasarkan
Perda nomor 10 tahun 2023 itu ada beberapa pengecualian. Misalnya untuk penggunaan rumah tangga, misalnya untuk mencuci, mandi itu tidak kena pajak air tanah. Kemudian untuk perikanan rakyat, peternakan rakyat, kemudian kegiatan keagamaan, pemerintahan, panti sosial, panti jompo itu tidak semua pengambilan air itu kena pajak air tanah. Jadi ya dari sektor komersial saja. Jadi yang dikecualikan tidak dikenakan pajak air tanah. Baik, jadi wajib pajak air tanah ini adalah badan usaha atau orang pribadi yang menggunakan air tanah secara komersial. Jadi yang digarisbawahi adalah komersial gitu. Baik, kemudian kembali lagi ke Pak Maimun nih. Untuk jenis pemanfaatan air tanah seperti apa yang dikenai pajak? Apakah untuk kebutuhan usaha saja atau juga untuk kebutuhan pribadi dalam jumlah tertentu nih Pak? Baik, Mbak Intan. Jadi tadi sudah sedikit disinggung ya sama Bu Desi. Jadi apa saja yang dikenakan terhadap pajak air tanah itu bisa dikategorikan dengan bermacam kegiatan yang itu sifatnya memang bisnis oriented ya. Bisa ke pariwisata, kemudian juga kepada penggunaan yang sifatnya diolah lagi dari air kembali ke air, diolah seperti misalkan kayak isi ulang, termasuk laundry Mbak Intan, dan juga cuci mobil itu juga termasuk seperti itu. Nah, kecuali yang tadi diaturkan Bu Desi tadi digunakan untuk sehari-hari untuk makan minum itu tidak dikenakan. Nanti kurang lebih seperti itu Mbak Intan, yang kita kategorikan sebagai objek ataupun wajib pajak air tanah. Baik ya. Kemudian nih Pak Maimun, masyarakat nih kadang masih bingung nih, apa bedanya air tanah dengan air permukaan dalam konteks perpajakan? Oke, jadi mungkin gini Mbak Intan, gampangnya ya. Iya. Kalau air tanah itu memang air yang diambil dari bawah permukaan air tanah. Kalau yang air permukaan tanah itu air yang ada di permukaan, misalkan seperti sungai, danau, telaga, itu air permukaan. Tapi kalau yang diambil dari sumur, kemudian dari bor, itu semua menjadi objek dari pajak air tanah. Jadi perbedaannya adalah pengambilan di atas permukaan dengan di bawah permukaan. Oke, berarti bedanya itu tadi ya Pak ya, air yang ada di atas permukaan dan air yang ada di bawah permukaan, begitu. Nih, ini kembali ke Bu Desi nih terkait dengan perhitungan pajak air tanah. Nah, kalau boleh tahu bagaimana cara menghitung pajak air tanah? Apakah ada rumus atau tarif khusus berdasarkan volume pemakaiannya? Untuk perhitungannya mungkin saya jelaskan singkat aja ya Mbak. Baik, ya. Jadi untuk menghitung pajak air tanah itu adalah kita mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan. Dan dasar pengenaan pajak air tanah itu adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah itu adalah perkalian antara harga air baku dan bobot air tanah. Dan untuk Kota Yogyakarta, harga air baku itu ditetapkan sebesar Rp1.280. Kemudian yang untuk bobot air tanah itu tergantung pada subjek penggunanya dan juga volume yang diambil. Jadi untuk wajib pajak air tanah itu dikelompokkan menjadi 5 subjek pengguna air, kelompok 1 sampai kelompok 5, di mana kelompok 1 itu yang bobot air tanahnya paling tinggi. Itu adalah yang menggunakan air untuk produk berupa air, misalnya untuk air mineral kemasan seperti itu Mbak. Untuk kelompok 2, 3, dan 4 itu dibedakan dari tingkat risiko usaha. Jadi semakin tinggi tingkat risiko usaha maka bobot air tanahnya semakin besar juga. Dan kalau yang kelompok 5 ini yang menggunakan air tanah untuk kegiatan pendidikan dan kesehatan, misalnya rumah sakit, sekolah-sekolah, perguruan tinggi itu masuk kelompok 5. Dan selain dibedakan dari subjek pengguna, juga ada perhitungan progresif juga Mbak dari bobot air tanah berdasarkan volume yang diambil. Jadi dibedakan menjadi 5 level, yaitu level 1 sampai 50 meter kubik, kemudian 51 sampai 500, 501 sampai 1000, 1001 sampai 2500, dan di atas 2500. Jadi semakin tinggi volume
level volume pengambilan, maka bobot air tanahnya juga semakin tinggi, yang nantinya akan berpengaruh pada nilai perolehan airnya. Jadi ya gitu Mbak. Wow, ternyata agak rumit ya untuk perhitungan pajak air tanah ini, dan mungkin ini bisa untuk memeratakan atau untuk menciptakan keadilan, Iya, benar. agar yang menggunakan air banyak, pajaknya juga banyak gitu ya Bu Desi ya. Iya betul. Juga untuk mengendalikan juga Oh ya, baik. penggunaannya. Oke, jadi bisa nggak nih Bu, saya diberi satu contoh kasus nyata, misalnya nih ada sebuah usaha laundry atau hotel yang menggunakan air tanah sekian meter kubik. Nah, kira-kira pajaknya berapa gitu? Bisa nggak kami dibuatkan sebuah perhitungan yang sederhana aja gitu Bu? Oh ya, mungkin gini ya Mbak, dari usaha laundry dan hotel misalnya sama-sama menggunakan air tanah, Ya. katakanlah sebulan itu 75 meter kubik. Nggih. Sama-sama menggunakan volume yang sama, belum tentu pajak air tanah yang dibayarkan itu juga sama. Oh, Karena iya. misalnya untuk laundry Iya. itu dia mungkin tingkat risiko usahanya rendah, jadi Betul, masuk di nggih. kelompok 4. Iya. Kemudian untuk yang hotel, misalnya nih kita ambil contoh hotel bintang. Hotel bintang dengan tingkat risiko usaha tinggi itu masuk di kelompok 2. Dan untuk pajaknya kurang lebih kalau yang laundry itu 211.200, dan untuk yang hotel bintang tadi walaupun volume yang digunakan sama, untuk pajaknya kurang lebih 247.040 rupiah Mbak. Jadi ada selisih, dan Oh, iya. selisih ini nanti akan semakin kelihatan kalau volumenya juga semakin tinggi. Oh, baik. Berarti ini sudah diperhitungkan secara adil ya Bu ya, Iya, betul. bahwa terkait dengan tingkat resiko, kemudian jumlah kuantitas air yang digunakan, ini sudah dihitung berdasarkan mungkin perhitungan progresif tadi ya Bu ya. Iya. Baik. Kemudian masih dengan Bu Desi nih, kalau misalnya ada masyarakat yang ingin mendaftar sebagai wajib pajak air tanah, apa sih syaratnya dan bagaimana sih cara-caranya gitu Bu? Oh iya, untuk pendaftaran sebagai wajib pajak daerah Iya. itu dilayani di loket pelayanan pajak daerah, Mbak. Itu ada di Mall Pelayanan Publik lantai 1, Komplek Balai Kota. Nanti caranya dengan mengisi formulir pendaftaran Ya. dan melampirkan fotokopi KTP, fotokopi izin usaha, atau misalnya belum punya izin usaha nanti dengan mengisi surat kesanggupan mengurus izin usaha. Oh, baik. Dan untuk wajib pajak yang berbadan hukum nanti bisa menambahkan untuk akte perusahaannya. Dan selain secara manual tadi, untuk pendaftaran kita juga melayani secara online, Mbak. Oh, baik. Secara online itu lewat JSS. Nanti ada menu portal layanan pajak, nanti dipilih pendaftaran NPWP, kemudian wajib pajak tinggal mengisikan data usaha dan identitas wajib pajak, kemudian mengupload syarat-syarat tadi Mbak, sama Oh, KTP, ya, izin baik. usaha dan akte perusahaan gitu Mbak. Oh ya, jadi syaratnya cukup 3 ya Bu Desi ya. Ada KTP, fotokopi KTP, kemudian fotokopi izin usaha. Kalau misalnya ada perusahaan berarti menggunakan akte badan usaha. Dan ini bisa dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama melalui loket pajak daerah, dan yang kedua melalui JSS. Mungkin Sobat Pajak sudah memiliki JSS di rumah, jadi bisa online di rumah, nanti bisa daftar pajak air tanah langsung tanpa perlu ke Balai Kota. Nah, kemudian selanjutnya Bu Desi, terkait dengan JSS, mungkin ini juga ada pembayaran melalui sistem digital nih. Nah, apakah pembayaran air tanah di Yogyakarta ini bisa dilakukan secara online? Iya, bisa Mbak. Jadi selain nanti kalau kita kan ada kode bayar ya Mbak, itu bisa dibayarkan di seluruh bank BPD DIY. Tapi untuk yang secara digital, kita melayani dengan sistem pembayaran KRIS dan virtual account. Oh, baik. Nah, untuk caranya nanti dapat mengakses website kris.jogjakota.go.id. Ya. Nanti tinggal memilih jenis pajaknya. Kalau pajak air tanah nanti yang diklik pajak air tanah. Ya. Kemudian mengisikan NPWPD,
setelah mengisahkan NPPD nanti akan keluar tagihannya. Setelah itu diklik bayar, nanti ada pilihan Mbak mau pakai kris atau virtual account. Nanti setelah dilakukan pembayaran maka status tagihannya sudah terbayar, nanti otomatis akan berubah menjadi terbayar. Baik, berarti pembayaran pajak air tanah ini bisa dilakukan secara digital, bisa melalui kris maupun virtual account ya Bu Desi. Baik, kembali ke Pak Maimun. Nah, siapa yang melakukan pengawasan atau pengukuran pemanfaatan air tanah ini? Apakah ada alat ukur atau pemeriksaan lapangan dari BPKAD? Baik Mbak Intan. Jadi untuk pengawasan air tanah ini memang kita bekerja sama ya dengan Kementerian SDM, dengan juga pemerintah daerah, baik provinsi maupun pemerintah daerah kota itu menjadi pengawas yang diwajibkan untuk memantau terkait dengan pengelolaan kegiatan pengambilan air tanah di Kota Yogyakarta itu dari semua unsur itu terlibat ya, utamanya dari Kementerian SDM. Dan itu dilakukan secara berkala, pengawasan itu secara rutin untuk mengetahui tingkat kerusakan air dan alam yang ada di Kota Yogyakarta sudah seberapa tinggi. Sehingga tadi yang diaturkan dari Bu Desi tadi, memang upaya-upaya dari pemerintah untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kerusakan yang lebih parah. Sehingga perlu adanya pengawasan, kemudian pengaturan khususnya dari penerapan ketetapan pajaknya itu juga tujuannya adalah untuk mengatur, untuk mengawasi dan untuk menjaga agar alam untuk konservasi air ini tetap terjaga di wilayah Kota Yogyakarta. Demikian Mbak Intan. Oke, baik Pak Mai. Kemudian kalau bicara soal manfaat pajak air tanah nih Pak Maimun, seberapa besar kontribusi pajak air tanah terhadap PAD Kota Yogyakarta? Baik, jadi pajak air tanah ini memang salah satu jenis pajak yang kita kelola ya. Dan kontribusinya kalau kita di tahun ini anggaran kita ataupun target pajak daerah itu sebesar 650 juta sekian nggih. Nah, pajak air tanah ini ditarget di tahun ini sebesar 4,5 miliar. Jadi kurang lebih 1% Mbak Intan. Memang tidak terlalu besar kontribusinya. Memang kalau untuk di Kota Jakarta itu dominasi kontribusi pajak memang masih dari sisi pariwisata ya. Hotel, restoran itu menjadi menjadi kontributor terbesar di wilayah Kota Jakarta ini. Baik, jadi walaupun kontribusi pajak air tanah ini masih sedikit untuk PAD Kota Jogja, tapi ini sudah sebagai upaya pemerintah untuk menaikkan PAD juga ya Pak ya? Betul Mbak Intan. Baik, kemudian mungkin saya akan kembali ke Bu Desi nih. Dalam pelaksanaannya, apakah BPKAD bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Lingkungan Hidup atau Dinas PUPR? Jadi sesuai amanah Perda nomor 10 tahun 2023 itu Mbak, itu kan dari penerimaan pajak air tanah itu minimal 10% itu dialokasikan untuk penanggulangan, pencegahan kerusakan lingkungan, bisa dengan penanaman pohon, pembangunan saluran limbah, pelestarian hutan, dan itu kan merupakan ketugasan dari Dinas Lingkungan Hidup. Jadi bentuk koordinasinya dalam hal ini anggarannya itu loh Mbak. Jadi terkait anggaran yang 10% itu jangan sampai kurang dari 10%. Jadi kalau lebih malah tidak apa-apa, tapi kalau bisa memang memenuhi dari amanah Perda tersebut. Baik. Kalau untuk dinas yang lain mungkin dari Dinas PUPSDM DIY ya Mbak. Kita ada kerjasama dalam hal monitoring. Jadi setiap tahun dari BPKAD itu mengirim personil sebagai anggota tim monitoring, di mana kegiatannya itu setiap bulan melakukan monitoring ke tempat-tempat usaha yang menggunakan air tanah dalam skala besar. Misalnya saja hotel-hotel bintang seperti itu Mbak. Jadi sudah ada koordinasi antar OPD gitu Mbak. Baik. Nah ternyata sudah ada koordinasi nih antara OPD dari BPKAD maupun dari dinas yang terkait. Nah, kemudian lanjut ke Pak Maimun nih. Bagaimana peran masyarakat sendiri dalam menjaga penggunaan air tanah?
apakah ada edukasi atau sosialisasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran warga? Baik Mbak Intan dan rekan sobat-sobat pajak ya. Peran masyarakat menjadi penting pada saat kita melakukan upaya-upaya pelestarian alam gitu, dengan memberikan kesadaran pada masyarakat bagaimana cara mempertahankan kondisi lingkungan, termasuk juga dengan upaya penghematan. Jadi enggak semata-mata air yang dikelola itu yang dimanfaatkan itu benar-benar dimaksimalkan. Harus ada upaya-upaya efisiensi ya. Meskipun di sini air masih tersedia, tapi upaya-upaya efisiensi itu harus menjadi upaya yang maksimal dari masyarakat, sehingga kesadaran dari masyarakat, termasuk juga pemerintah untuk selalu memberikan edukasi itu menjadi hal yang penting agar kondisi ketersediaan air yang ada di Kota Yogyakarta ini selalu tersedia dengan baik dan aman. Baik, berarti edukasi ini tujuannya untuk mengajak warga Kota Yogyakarta menghemat air tanah ya Pak ya? Salah satunya demikian Mbak Intan. Selain dengan upaya mungkin reboisasi, itu juga menjadi salah satu upaya agar tetap kondisi lingkungan ini terjaga. Baik. Nah, Pak Maimun, banyak yang bilang bahwa pajak ini bagian dari konservasi air tanah. Bagaimana mekanismenya agar pajak ini benar-benar berdampak pada kelestarian lingkungan? Ya tadi yang seperti yang diaturkan Bu Desing ya, dengan adanya pengaturan perhitungan pajak air tanah yang dihitung berdasarkan risiko lebih tinggi, kemudian penggunaan volume yang lebih tinggi itu dikenakan lebih besar. Itu salah satu upaya kita bagaimana pajak itu hadir untuk menjadi pengendali atau menjadi salah satu unsur pengendalian di mana terhadap penggunaan yang itu nanti lebih besar, kemudian yang berisiko lebih banyak itu akan dikenakan pajak yang lebih tinggi, sehingga pajak air tanah ini adalah salah satu alat ukur kita untuk mengendalikan agar tetap pemanfaatan air tanah itu tetap terjaga dan sesuai dengan penggunaannya, dan sekaligus memberikan semacam kayak pemberian beban yang lebih tinggi bagi wajib pajak yang menggunakan air itu lebih banyak dibanding dengan yang lain. Baik, berarti tujuan dari pajak air tanah ini sekali lagi tidak hanya untuk meningkatkan PAD, tapi juga menjaga kelestarian lingkungan yang ada di Kota Yogyakarta. Nah, kembali ke Bu Desi, sekarang ini kan zamannya digitalisasi ya Bu. Apakah BPKAD punya inovasi atau rencana penerapan teknologi untuk mempermudah pengawasan dan pembayaran pajak air tanah? Kalau bicara mengenai teknologi, sebenarnya untuk pajak air tanah ini sudah memanfaatkan teknologi dalam hal kita penerbitan SKPD-nya, Mbak. Jadi surat ketetapan pajak daerah air tanah itu sudah tidak kita cetak dan kirim secara fisik, tapi secara online. Baik. Jadi dari wajib pajak bisa mengakses di sptpd.jogjakota.go.id, nanti bisa mendownload sendiri tagihannya setiap bulan. Jadi tidak perlu kita cetak, lebih memudahkan, dan untuk pembayaran juga langsung kita terbitkan kode bayar di situ. Dan untuk dalam hal pembayaran juga tadi seperti disebutkan sudah ada kris dan virtual account. Jadi memang tujuan dari BPKAD untuk memberikan kemudahan kepada wajib pajak dalam hal pembayaran pajak air tanah. Gitu. Baik. Jadi untuk pajak air tanah ini sekarang sudah tidak dicetak atau diterbitkan SKPD air tanah, namun melalui ISKPD wajib pajak bisa langsung mengetahui berapa jumlah tagihannya dan kapan harus membayarnya. Nah, dari sisi pemerintah, apa harapan BPKAD terhadap wajib pajak air tanah ke depannya nih Bu? Sebelumnya kami menyampaikan apresiasi kepada wajib pajak yang selama ini sudah tertib dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak air tanah. Dan untuk kedepannya kami mengharap tingkat kepatuhan dalam pembayaran ini terus dipertahankan atau semakin meningkat. Dan juga untuk sedikit mungkin titipan pesan ya untuk wajib pajak yang selama ini mungkin belum memasang water meter. Itu kami harapkan nanti lebih banyak Mbak yang masang water meter, karena itu nanti kan akan meningkatkan validitas dalam menetapkan pajak dan juga dalam hal pengendalian penggunaan airnya itu ukurannya lebih tepat
kalau menggunakan water meter. Mungkin itu Mbak harapan dari saya. Baik, jadi diharapkan masyarakat Kota Yogyakarta yang menggunakan pajak air tanah secara komersial memiliki water meter gitu ya Bu Desi ya. Baik, nah ini pertanyaan yang terakhir nih Pak Maimun. Apa pesan atau ajakan untuk masyarakat Yogyakarta agar lebih sadar akan pentingnya pajak air tanah ini, baik sebagai kewajiban maupun bentuk kepedulian terhadap lingkungan? Baik, terima kasih Mbak Intan, rekan-rekan sobat pajak yang berbahagia. Jadi kesempatan ini saya akan berikan pesan ya pada masyarakat Kota Jakarta bahwasanya kelestarian alam menjadi penting ya untuk pelestarian khususnya di air tanah ini, bagaimana generasi ke depan akan tetap bisa menikmati dari apa yang kita laksanakan sekarang. Jangan sampai generasi-generasi yang akan datang justru mendapatkan imbas dengan pengelolaan yang tidak baik sehingga justru akan merugikan generasi-generasi kita yang akan datang. Nah, terhadap kepatuhan pajak, pajak salah satu mekanisme kita untuk mengembalikan konservasi air atau konservasi alam itu tadi, agar apa yang sudah panjenengan semua setorkan kepada pemerintah juga dimanfaatkan oleh pemerintah untuk kembali merestrukturasi alam menjadi lebih baik lagi dan akan berimbas pada generasi kita yang akan datang. Mungkin itu Mbak Intan pesan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Maimun dan Bu Desi atas waktu dan penjelasannya yang super lengkap. Kemudian kita jadi makin paham apa itu pajak air tanah, bukan soal angka, tapi juga bentuk kepedulian kita terhadap lingkungan. Nah, untuk sobat pajak yang mau tahu lebih lanjut tentang pajak air tanah, bisa menghubungi atau bisa mengulik tentang air tanah ini di website atau media sosial BPKAD Kota Yogyakarta. Nah, jangan lupa taat pajak, bijak pakai air, dan ikut jaga bumi kita bersama. Sampai jumpa di episode selanjutnya dalam podcast Opoyo, obrolan pajak orang Yogyakarta. Saya Intan Vindiasnika selaku host pamit undur diri. Jogja istimewa karena kita bersama.